Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sekarang Irfan ada di Kebun Raya Bogor, tepatnya di hutan bambu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, seperti apakah hutan bambu ini? Yuk kita ikuti dalam video kita berikut ini, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Siapa sih yang tidak mengenal pohon bambu? Dari batang pohon bambu bisa digunakan menjadi bahan untuk konstruksi bangunan, dan juga dari buahnya yang muda bisa dijadikan menjadi makanan yang lezat yang kita kenal sebagai sayur rebung. Halo rekan-rekan, berdekatan dengan Monumen Tisman, salah satu tokoh botani yang berperan besar dalam membawa pohon kelapa sawit dan juga bunga flamboyan dan singkong ke Indonesia. Dan tidak jauh dari makam para tokoh-tokoh pejabat Belanda di Kebun Raya Bogor, terdapat sebuah taman yang dikenal dengan nama Taman Bambu. Taman ini merupakan koleksi berisikan berbagai jenis tanaman bambu, dan ada dua jenis tanaman bambu yang utama di tempat ini, yaitu tanaman bambu Dendrocalamus giganteus Munro dan Dendrocalamus asper atau Sult. Dendrocalamus giganteus Munro merupakan jenis tanaman bambu raksasa yang tersebar di kawasan Asia Timur hingga Asia Tenggara. Sedang tanaman Dendrocalamus asper atau Sult merupakan tanaman bambu yang berasal dari Pulau Jawa, rekan-rekan. Tanaman bambu dari Pulau Jawa lebih dikenal dengan nama bambu betung atau bambu raksasa. Bambu betung inilah yang biasa digunakan bangsa Indonesia untuk konstruksi bangunan dan juga sebagai sayur rebung. Selain hal di atas, bambu juga sangat bagus untuk menangkap kandungan air tanah dan juga meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah hingga 240% dibandingkan dengan hutan pinus. Dibanding pohon lain yang hanya bisa menyerap air hujan sekitar 35 hingga 40%, bambu dapat menyerap air hujan hingga 90%. Bambu juga digunakan untuk penghijauan pada bekas tambang batu bara di India dan mampu meningkatkan muka air tanah 6,3 meter dalam waktu 4 tahun. Bambu juga dapat menyerap CO2 sebanyak 62 ton per hektar per tahun, sementara hutan tanaman lain hanya menyerap sekitar 15 ton per hektar per tahun. Dan bambu juga melepas oksigen sebagai hasil fotosintesis 30% lebih banyak dari pohon yang lain. Nah, rekan-rekan mungkin juga sering melihat adanya bencana longsor dan erosi terutama di daerah perbukitan. Dan ternyata sistem akar bambu dapat menahan erosi dan longsor loh. Dan juga adanya bambu akan memicu unsur hara di dalam tanah sehingga tanah tersebut akan menjadi subur. Selain dua jenis bambu tadi, juga ada bambu apus atau Gigantochloa apus, dan bambu ini sering digunakan sebagai bahan baku keranjang anyaman karena seratnya yang panjang, kuat, dan lentur. Untuk membangun dinding rumah, pagar, alat rumah tangga, kerajinan tangan, dan juga alat musik, biasanya orang menggunakan bambu ater atau Gigantochloa ater. Selain bambu yang sering kita kenal berwarna hijau, juga ada bambu kuning atau Bambusa vulgaris, dan bambu jenis ini biasanya digunakan untuk mebel, bahan pembuat kertas, kerajinan tangan, dan juga ditanam di halaman rumah karena menarik sebagai tanaman hias serta obat penyakit kuning atau lever. Namun untuk bambu yang kita temukan di Taman Bambu Kebun Raya Bogor ini rata-rata adalah bambu berwarna hijau.
Di kebun bambu ini juga ada beberapa spot-spot foto loh rekan-rekan, dan juga ada ayunan di mana rekan-rekan bisa untuk bermain di sana. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan Taman Bambu di Kebun Raya Bogor. Saksikan juga video-video kami berikutnya dan dukung kami terus dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.